Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, senang sekali bisa bertemu dan membersamai Bapak Ibu untuk menggali ilmu-ilmu pendidikan. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa beberapa konten tentang ilmu-ilmu praktis alhamdulillah mendapat respon yang luar biasa dari Bapak Ibu semua ya. Jadi contoh tentang 7 langkah persiapan mengajar. Ini baru 9 hari tapi 34.000 ya lebih yang nonton. Kemudian yang terakhir ini baru 1 hari yang lalu ya. Baru kemarin saya upload ya 10 cara mengajar yang asik dan menyenangkan. Namun ada 7.700 teman-teman yang menonton dan responnya sangat luar biasa dan mereka berharap ditampilkan ilmu-ilmu praktis seperti ini gitu ya. Jadi untuk itu saya mencoba menggali kembali ilmu-ilmu praktis di buku-buku yang pernah saya tulis ya. Ini ada 3 buku yang saya tulis, Sekolah Kaya Sekolah Miskin, Guru Kaya Guru Miskin ya, kemudian Cara Ampuh Merebut Hati Murid. Ini dari, kalau yang pertama ini dari penerbitnya Alex Media Komputindo, Gramedia Group. Yang kedua ini Cara Ampuh Merebut Hati Murid diterbitkan oleh PT Esensi Erlangga Group ya. Jadi Erlangga Group. Dan yang ketiga insya Allah ini menjadi guru merdeka yang membawa perubahan besar, ini juga diterbitkan oleh Erlangga ya. Awalnya kemarin disampaikan kemungkinan bulan Juli, tapi sepertinya bulan Juli tidak memungkinkan karena mereka sedang fokus kepada buku-buku ajar. Jadi insya Allah bulan Oktober buku ini akan terbit. Bapak Ibu, materi yang akan saya bahas hari ini ya, saya ambil salah satunya dari satu bab di buku ini ya, buku yang akan saya terbitkan. Jadi Bapak Ibu sudah dapat bocoran dulu ya, sehingga mendapat gambaran tentang bagaimana ilmu-ilmu praktis yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, bahasan hari ini ya, strategi pelayanan dalam kurikulum merdeka, ada 3 yang ingin saya bahas. Yang pertama adalah 5 kelompok tantangan dalam kurikulum merdeka ya. Yang kedua tentang pelayanan itu sendiri apa, dan yang ketiga adalah deteksi kepemimpinan pelayanan di sekolah ya, dan cara downloadnya seperti apa nanti akan saya sampaikan. Untuk itu Bapak Ibu ikuti materi ini sampai tuntas ya. Baik. Yang pertama adalah 5 kelompok tantangan dalam kurikulum merdeka. Ya, yang di sini disampaikan ya dari sumber ya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek ya, disampaikan bahwa saat ini terdapat 5 kelompok tantangan dunia pendidikan yang perlu dihadapi ya. Kategorinya ada 5 nih: ekosistem, guru, pedagogi, kurikulum, dan sistem penilaian ya. Untuk guru, pedagogi, kurikulum, sistem penilaian itu sudah saya bahas sebelumnya dan mungkin nanti akan kita bahas di hari-hari yang lain. Nah, hari ini khusus saya akan membahas masalah ekosistem ini ya, ekosistem ini. Jadi situasi sekarang ya, ini sekolah mindsetnya sekolah sebagai tugas ya. Arahan ke depan sekolah sebagai kegiatan yang menyenangkan. Jadi kalau kemarin 10 cara mengajar yang asik dan menyenangkan, itu adalah bagian ekosistem Bapak Ibu ya. Strategi mengajar bagian daripada ekosistem. Kemudian pimpinan sebagai pengatur. Nah, ini budaya birokrasi ya akan diubah menjadi budaya pelayanan. Jadi pimpinan memberikan pelayanan. Nah, pimpinan di sini maksudnya bukan hanya pimpinan sekolah, tapi Bapak Ibu sebagai pimpinan di kelas pembelajaran ya. Jadi
nggak mungkin pimpinan sekolah yang nanti akan melayani kemudian Bapak Ibu di luar jalur kepelayanan, nggak akan mungkin. Berarti apa yang dicanangkan oleh pemimpin sekolah, dan itulah yang harus dilakukan oleh seluruh perangkat tugas di sekolah tersebut, ya. Jadi satu visi tentang visi pelayanan, ya. Kemudian manajemen sekolah terlalu administratif, ya. Kalau dulu administratif, ya, sekarang manajemen sekolah yang kolaboratif dan kompeten, ya. Nah, jadi poin ini yang banyak yang akan kita bahas, tapi khusus hari ini kita akan membedah masalah pelayanan. Apa sih pelayanan itu? Apa sih manajemen pelayanan itu, ya? Seperti apa kalau kita mendengar istilah pelayanan, ya? Kita akan membahas tuntas hari ini khusus untuk strategi pelayanan, ya, dari 5 kelompok tantangan tadi. Nah, sekarang tentang pelayanan. Bapak Ibu, apa yang Anda pikirkan bila mendengar kata kepelayanan atau pelayan, ya? Nah, pikiran kita sering muncul seseorang yang berpangkat rendah, yang relatif tidak terampil, ya, dan kemudian ya seperti yang kita lihat di gambar ini, ya, seperti yang kita lihat di gambar ini, ya. Jadi mereka dalam struktur organisasi, ya, struktur organisasi berpangkat paling rendah dan melayani kebutuhan-kebutuhan yang ada di situ. Itu pikiran kita, kebanyakan orang, ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu berpikiran demikian nggak, ya. Pertanyaan, benarkah demikian, ya? Jika Anda berpikiran seperti itu, Anda keliru, ya. Anda salah, ya. Kepelayanan bukan soal posisi atau keterampilan. Jadi bukan soal posisi seseorang yang ada di posisi paling bawah, bukan, ya, atau bukan karena orang mempunyai keterampilan yang rendah, bukan itu, ya. Jawabannya apa? Kepelayanan adalah soal sikap, ya. Kepelayanan adalah soal sikap, bukan soal posisi atau keterampilan, ya. Banyak di antara kita memang di budaya kita kebanyakan orang-orang yang mempunyai posisi tinggi punya pelayan, ya. Katakanlah posisinya dia sebagai manajer atau direktur dalam suatu perusahaan. Di situ dia mendapat pelayanan-pelayanan istimewa, ya. Ada ajudannya, ada supirnya, ada pembantu-pembantu lainnya untuk melayani dia supaya bisa tugasnya berjalan lancar. Bapak Ibu, sistem manajemen pelayanan tidak demikian, ya. Tidak harus diukur oleh supir, oleh ajudan, oleh apalah yang membantu itu. Bukan demikian. Kadang-kadang sikap kita, kalau memang perlu disupiri ya disupiri, kalau emang kita perlu nyupir sendiri, ya. Saya pernah ada di satu komunitas di perusahaan asing, bagaimana seorang presiden direktur, ya, bawa kendaraan sendiri, kemudian parkirnya pun tidak khusus, ya. Kalau datang belakangan dia diparkirnya agak jauh, tidak seperti budaya di kantor-kantor. Kebanyakan mereka ada parkir khusus untuk manajer, kepala dinas, apa segala gitu, ya. Dan demikian. Saya ada di waktu itu di perusahaan asing, mereka tidak memikirkan hal seperti itu dan mereka begitu mandirinya melayani dirinya sendiri, ya, karena mereka merasa tidak perlu disupiri, nggak perlu supir, kecuali mungkin nanti ada tamu, ada apa, baru mereka menggunakan supir perusahaan. Bapak Ibu, pertanyaannya sekarang bagaimana sikap guru di sekolah, ya, bagaimana sikap guru di sekolah yang berkaitan dengan kepelayanan ini, ya. Nah ini yang apakah guru kita melayani atau dilayani? Nah, tanyakan kepada diri kita masing-masing, diri Anda, ya, apakah selama ini Anda melayani murid Anda? Ya, pertanyaannya mudah saja. Apakah murid Anda senang di sekolah? Kalau dia senang di sekolah, berarti ekosistem sekolah berjalan dengan baik. Berarti orang-orang di lingkungan sekolah, ya, menyenangkan, ramah-ramah, ya,
mendukung, tidak ada bully, ya. Nah, hal-hal yang seperti ini dia akan menjadi tolak ukur juga. Tapi kalau anak sampai membolos, sampai lompat pagar, sampai ngumpet nggak masuk sekolah, pertanyaannya ada apa dengan sekolah? Ya, jadi kalau di sekolah Bapak Ibu mungkin, ya, mungkin masih ada atau tidak ada, saya tidak tahu. Coba dilihat kalau di sekolahnya masuk, dilihat baru masuk sudah satpamnya sangar, ya kan, pakai pakaian yang mirip polisi, kumisnya tebal, matanya dengan segala selidik dan seterusnya, ya. Kemudian semua dipagar seperti apa namanya, pakai jeruji besi, ya. Setelah masuk tank, kunci semuanya, ya, tidak ada satupun yang keluar ruangan. Nah, situasi-situasi yang mencekam itu bukannya membuat mereka senang, tapi membuat mereka bahkan tidak ingin masuk sekolah dan berusaha keluar dari sekolah. Karena apa? Karena di sekolah tidak menyenangkan, ya Bapak Ibu ya. Jadi indikator ini juga sangat diperlukan, ya. Apakah murid Anda senang di sekolah? Apakah mereka merasa aman, ya? Mereka merasa senang dan aman, ya. Kalau mereka merasa senang dan aman, berarti sekolah Bapak Ibu sudah melayani dengan baik, ya. Atau Bapak Ibu kepala sekolah sebagai pemimpin pelayanan tadi, terus bagaimana Bapak Ibu di kelas masing-masing, ya? Apakah Bapak Ibu menyiapkan anak-anak, ya? Apakah kebersihannya dikontrol, apakah keamanannya dikontrol, ya, apakah ada kemungkinan hal-hal yang bisa terjadi Bapak Ibu antisipasi, ya, kemungkinan ada colokan-colokan listrik yang basah yang bisa menjadi pengantar listrik yang membahayakan siswa, atau ada ceceran air yang bisa menyebabkan anak-anak kepleset, ya, atau ujung-ujung meja atau ujung papan tulis yang runcing, ya, bagaimana itu Bapak Ibu bisa mengantisipasinya bila mana anak-anak bermain, jangan sampai, ya, kemudian terkena ujung meja dan kemudian terluka dan lain-lainnya. Nah, hal-hal yang ini adalah prinsip daripada pelayanan itu sendiri, ya. Itu yang pertama Bapak Ibu ya. Yang kedua, pertanyaannya, apakah selama ini Bapak Ibu mementingkan diri sendiri atau mementingkan murid? Ya. Nah, berapa sering Anda meninggalkan murid Anda dalam urusan, misalkan urusan rapat, urusan berkas kenaikan pangkat, ya, mengumpulkan portofolio, urusan pribadi, urusan apa segala. Berapa sering itu? Ya. Jadi ini menjadi pertanyaan-pertanyaan kita, apakah kita sudah melayani anak-anak dengan baik, ya, atau belum? Atau sebaliknya, Anda minta dilayani. Misalkan di ruang guru kalau nggak dipanggil tidak mau masuk ke kelas, ya. Kemudian bukunya dibawain, tasnya dibawain, ya. Nah, hal-hal yang seperti ini, ya, bukan soal wah mereka kan bisa membantu gurunya, mengabdi kepada gurunya, bukan soal itu. Tapi berapa waktu yang Anda buang dalam urusan-urusan sederhana itu, gitu. Ya, makanya dulu waktu saya jadi kepala sekolah, ya, saya siapkan itu tas-tas kecil yang isinya untuk persiapan guru-guru di kelas, mulai dari masukkan spidol, masukkan alat-alat mereka untuk untuk praktek, untuk apa segala masing-masing gitu, ya. Jadi mereka harus membawa tas kecil itu ke kelas sehingga tidak lagi menyuruh anak-anak datang ke ini, tolong ambilkan itu ambilkan spidol habis, ambilkan kertas, ambilkan apa segala. Itu enggak, jangan sampai terjadi, ya. Dulu saya tahun 2000-an awal sudah tahun 90-an, bahkan tahun 91 saya jadi kepala sekolah, ya, itu sudah seperti itu saya buat. Karena apa? Karena kita tidak ingin banyak waktu yang terbuang dalam urusan yang tidak semestinya dihadapi oleh siswa, ya. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan, ya, apakah sekolah Bapak Ibu pernah membuat survei kepuasan pelanggan? Nah, ini ya, survei kepuasan pelanggan. Nah, ini salah satu di sekolah saya,
ya, kita mengadakan survei kepuasan orang tua, ya. Variabelnya organisasi sekolah, ya. Ini ada visi ramah anak kita masukkan, ya. Contohnya misalkan pertanyaan, ya, anak saya merasa senang berada di lingkungan sekolah, ya, sepanjang waktu sekolah. Ya, mereka menjawab, ada yang ragu-ragu, ya, 2,8% setuju, ya, berarti setuju bahwa anaknya merasa senang, itu 57,3%, sangat setuju 39,9%. Berarti dari sini anak-anak senang ada di sekolah itu ada 97,2%, ya. 97,2% anak-anak merasa senang di sekolah dan senang sekali di sekolah, ya. Nah, ini sebagai indikator bahwa sekolah ini sekolah yang menyenangkan, ya. Kemudian pertanyaannya, anak saya merasa aman berada di lingkungan sekolah, ya. Ini ada ragu-ragu 4,5%, selebihnya setuju 55, sangat setuju 39, sekian persen, ya. Berarti ada 95,4%, ya, anak-anak merasa aman dan sangat setuju bahwa mereka merasa aman di lingkungan sekolah, ya. 95,4%, karena 4,5%-nya itu ragu-ragu mereka, gitu, ya. Kemudian saya juga tes pertanyaan, ya. Petugas keamanan selalu bersikap ramah dan sopan. Ya, ini kan karena petugas keamanannya itu kita nggak ingin seperti tadi, ya, seperti kumisnya tebel, matanya melotot, selidik, nggak seperti itu, ya. Nah, kita mengatakan petugas keamanan selalu bersikap ramah dan sopan. Tidak setuju, ada satu orang, ya, sini, berarti 0,6. Ragu-ragu 2,2. Jadi yang setuju 57,9% dan sangat setuju 30,3%. Berarti kalau di sini kita lihat ada sekitar berapa ini? 96, ya, 97,2%, ya. 97,2% mengatakan setuju bahwa keamanan, petugas keamanan bersikap ramah dan sopan, ya. Kemudian ada 39% sangat setuju. Nah, jadi untuk itu kita menganggap bahwa apa yang kita berikan, pelayanan yang kita berikan mendapat respon yang positif dari orang tua, dari anak-anak. Tentunya ketika mereka menulis ini, ya, ini di SD, ya Bapak Ibu, ya, di SD kita ngadakan survei di SD, dan ketika mereka menulis survei ini, mengisi survei ini, tentunya mereka tanyakan kepada anak-anaknya, ya. Di sini kita mendapat feedback bahwa survei kepuasan pelanggan ini tetap kita lakukan sehingga kita tahu seberapa puas pelanggan terhadap pelayanan sekolah, Bapak Ibu, ya. Kemudian bagaimana sikap pelayanan itu, ya? Bagaimana sikap pelayanan itu? Bapak Ibu, ini ada buku yang ada sumber yang bagus, ya. Ambil di buku The Secret, ya. What Great Leader Know and Do, ya. Jadi ini bagaimana guru dan pemimpin hebat melayani atau serves, ya. Sikap pemimpin atau guru, ya. Jadi pemimpin di sekolah atau guru memimpin kelas, ya. Bapak Ibu, serve di sini oleh Ken Blanchard dan Mark Miller, ya. Ini diuraikan, ya, menjadi SERV, ya, V dan E, ya. S pertama apa? See the future, ya. Bagaimana seorang pemimpin melihat masa depan, ya. Dia memprediksi, mengomunikasikan gambaran masa depan yang meyakinkan. Kepemimpinan selalu dimulai dari sebuah gambaran masa depan yang dia inginkan, ya. Jadi yang namanya visi, yang namanya sesuatu yang ingin dicapai, itu harus dikomunikasikan, ya. Jadi kepala sekolah mempunyai kewajiban untuk mengomunikasikan gambaran-gambaran besar masa depan yang akan dicapai, ya. Seorang guru juga demikian, mengkomunikasikan, memprediksi mata pelajarannya apa, manfaat mata pelajarannya apa untuk masa depan anak-anak mereka. Sehingga apa?
Ketika mereka ketemu ambaknya, seperti saya katakan sebelumnya ya, ambaknya apa manfaatnya bagiku untuk masa depannya, maka Bapak Ibu tidak lagi sulit untuk memberikan motivasi kepada anak kita. Yang kedua adalah engage and development others, melihatkan dan mengembangkan orang lain. Bapak Ibu, saya pernah melihat satu foto yang bagus sekali, tapi saya cari mana nggak ketemu fotonya ya. Ada seorang ayah dan anaknya ya di sebelah mau menonton sepak bola, kemudian terhalang oleh pagar tembok yang besar ya. Ayahnya hanya bisa menjinjit melihatnya, sementara anaknya tidak bisa melihatnya karena anaknya tubuhnya tentunya masih kecil gitu ya, anaknya masih sekitar usia 3 sampai 4 tahun. Apa yang dilakukan ayahnya? Ya, anak itu ditempatkan di pundak bapaknya agar dia bisa melihat pertandingan sepak bola itu. Bapaknya sambil menjinjit melihatnya, tapi dia perlihatkan anak. Ya, jadi itulah konsep pelayanan. Bagaimana melihatkan dan mengembangkan orang lain. Ya, jadi ini coaching. Jadi bagaimana Bapak Ibu juga bisa melatih anak-anak kita untuk bisa melihatkan itu loh masa depan, itu loh kondisi yang nyata. Bukan diceritakan, ada sepak bola begini-begini permainannya bagus, sementara anaknya tidak melihat. Tidak demikian. Ya, jadi konsep pelayanan itu bagaimana kita sebagai pemimpin, sebagai guru, sebagai orang dewasa, ya, kita bisa melihatkan dan mengembangkan orang lain, ya, supaya mereka juga bisa melihat gambaran masa depan yang mereka ciptakan sendiri, ya. Yang ketiga R, ya. R ketiga adalah reinvent continuous, ya. Menemukan kembali secara terus-menerus, ya. Memiliki fokus tanpa akhir untuk peningkatan. Kemajuan itu mustahil tanpa perubahan. Jadi satu kepemimpinan itu, satu kepelayanan itu kan nggak mungkin bisa satu kali disampaikan semua beres, kan nggak mungkin. Perlu ada kontrol, menemukan kembali, makanya perlu adanya briefing ya. Kalau di perusahaan-perusahaan itu, atau katakanlah di salah satu toko retail, setiap pagi sebelum mereka memulai sesuatu ya, mereka sudah mengevaluasi ya, kejadian kemarin apa, ininya apa, kemudian apa langkah kita ke depan untuk bisa mengatasi, melayani pelanggan-pelanggan mereka yang datang. Nah, Bapak Ibu juga demikian ya, tentunya pagi-pagi datang di sekolah, kemudian menyambut anak dengan baik, dengan senyum ya, dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan motivasi dan lain-lainnya. Itu adalah apa? Pelayanan yang dilakukan secara terus-menerus ya, sehingga kita bisa mengenal anak kita, mengenal potensi mereka, dan kita bisa membantu mereka melejitkan potensi yang ada ya. Yang berikutnya adalah V ya, value, result and relationship ya. Menghargai hasil dan hubungan, memberi hasil positif dan dapat diukur, serta menumbuhkan hubungan yang hebat dengan orang-orang yang Anda pimpin. Kesuksesan akhir selalu mencakup baik orang maupun kinerja. Jadi Bapak Ibu, kalau kepala sekolah tentunya bagaimana bisa meyakinkan atau bisa menghargai hubungan baik ya dengan teman-teman gurunya. Ya. Dia bukan seorang bos, tapi dia seorang pelayan ya, yang bisa membantu teman-teman guru untuk bisa melayani murid yang lebih baik. Ya, Bapak Ibu, saya ada cerita di sini, Bapak Ibu, ada cerita bagus ini. Waktu kesempatan saya berangkat haji tahun 2003, ya. Jadi ketika saya sampai di Jeddah dan rombongan sampai di sana, kemudian disambut, kemudian naik mobil-mobil yang sangat bagus ber-AC, kemudian selalu ada kotak makanan yang istimewa, yang saya waktu itu melihat luar biasa ya, lengkap, istimewa, bagus ya, ada buahnya, ada semuanya lengkap itu. Selalu setiap kita mengadakan perjalanan ada selalu kotak yang disampaikan, selalu kotak makanan disampaikan gitu kan. Nggak sengaja saya membaca isi kotak tersebut, ada labelnya sedikit itu ya. Apa yang ditulis di situ? Ya, Raja Arab Saudi ya,
sebagai pelayan tamu Allah. Coba bayangkan, seorang raja dia memposisikan sebagai pelayan tamu Allah. Sedangkan kita, ya, yang datang itu tamu Allah, dilayani dengan baik, dan itu rajanya yang memimpin pelayanan itu. Jadi kalau sikap kepemimpinan ini tidak dimunculkan, bayangin seorang raja, ya, seorang raja, nggak mungkin mereka tentunya harus dilayani, harusnya demikian, tapi dia menempatkan diri sebagai pelayan tamu Allah, dan itu hal yang luar biasa, ya Bapak Ibu, ya. Kemudian yang terakhir, E, ya, embody the values, ya, mewujudkan nilai-nilai tadi, hidup dengan cara yang konsisten dengan nilai-nilai yang telah dinyatakan. Orang belajar lebih banyak dari yang dilakukan seorang pemimpin ketimbang yang diucapkannya. Artinya begini, yang namanya pemimpin, ya, tentunya akan punya visi-visi itu kan mengandung value, ya, mengandung nilai-nilai luhur yang harus kita capai. Hubungan itu merupakan nilai, pengabdian itu merupakan nilai, pelayanan itu merupakan nilai. Nah, tapi nilai-nilai ini bisa dilakukan bila pemimpin punya integritas. Artinya apa? Integritas itu kan satunya kata dan perbuatan. Jadi kalau pemimpin banyak banyak mengucapkan sesuatu tapi tidak mengerjakan sesuatu, banyak memerintah tapi tidak mengerjakan, ya tentunya ini tidak bisa berjalan dengan baik. Dan para karyawan, karena bawahan, karena apa segala, mereka bekerja hanya takut kepada pimpinan. Ketika ada pimpinan, mereka bekerja bagus, nggak ada pimpinan, mereka buyar, ya. Hal-hal seperti itu tentunya prinsip-prinsip penilaian ini tidak bisa tidak dilakukan secara baik, sehingga mereka merasa bukan bagian daripada visi bersama yang kita hadapi. Untuk itu kita berharap mereka punya nilai, punya visi bersama yang diperjuangkan bersama. Jadi untuk itu kalaupun ada hasilnya, tentunya hasilnya bersama yang bisa dinikmati bersama, sehingga kepelayanan itu betul-betul bisa berjalan dengan optimal, ya. Bapak Ibu, bagaimana mendeteksi kepemimpinan pelayanan di sekolah? Ya, apakah di sekolah Bapak Ibu sudah melaksanakan manajemen kepelayanan ini atau kepemimpinan pelayanan ini, ya? Ada 5 hal yang perlu Bapak Ibu deteksi, ya. Yang pertama adalah tadi, pertanyaan saya tadi, apakah di sekolah Bapak Ibu lebih mendahulukan kepentingan orang lain daripada agendanya sendiri? Pertama itu, ya. Yang kedua, apakah di sekolah Bapak Ibu memiliki keyakinan untuk melayani? Apa maksud keyakinan untuk melayani ini? Semua, mulai dari pimpinan tertinggi sampai katakanlah posisi yang terendah, semuanya mempunyai keyakinan yang sama bahwa melayani yang terbaik, melayani bukan yang sesuai dengan ekspektasi, itu biasa. Jadi kalau Bapak Ibu mempunyai keyakinan bahwa memajukan suatu organisasi itu harus sesuai dengan ekspektasi customer Anda, itu salah. Ya, yang terbaik adalah Anda melayani di atas atau di luar ekspektasi mereka. Harus lebih baik dari ekspektasi mereka. Kalau ekspektasi mereka 10, Anda harus 12, harus 13, seperti itu. Sehingga mereka merasa perlu menganggap bahwa mereka terlayani dengan baik. Ya, dengan demikian yang terjadi apa Bapak Ibu? Ya, katakanlah kalau di sekolah swasta misalkan. Di sekolah swasta itu marketing terbaik itu adalah dari orang tua murid. Kalau mereka terlayani dengan baik, dia akan cerita, oh di sana sekolahnya baik, ya kan? Kemudian dia saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya disampaikan semuanya. Dan itu yang saya melihatnya seperti itu, ya, bukan iklan-iklan yang ada di media, bukan iklan-iklan yang ada di berbagai itu ada, tapi kecil sekali. Yang paling banyak ya bahwa
mereka mau bergabung dalam organisasi kita, dalam sekolah swasta ini adalah bagaimana mereka mendapat pelayanan yang baik, ya. Pelayanan itu tidak hanya bagaimana mereka mendapatkan akademik, ya, tapi yang penting adalah bagaimana mereka mendapat pelayanan pendidikan, ya. Pendidikan itu bagaimana guru-guru mengajar dengan baik, bagaimana guru-guru mendidik dengan baik, bagaimana guru-guru melatih dengan baik. Nah, 3 unsur ini yang menjadikan sekolah punya branding, ya. Bapak Ibu, yang ketiga adalah bagaimana sekolah menginisiatifkan pelayanan kepada orang lain, ya. Menginisiatifkan ini begini artinya, orang-orang yang bisa membantu, ya, bagaimana caranya kita bisa melayani A dengan baik, bagaimana caranya kita bisa melayani B dengan baik, bagaimana orang tua itu bisa terlayani dengan baik. Nah, ini inisiatif ini dimunculkan, ya, supaya mereka merasa sekolah itu organisasi sekolah itu adalah bagian daripada dirinya, ya. Dan mereka ketika datang bagaimana SOP-nya, ya, apakah datang dicuekin, ya, disambut dengan suruh duduk, mau ketemu siapa, dipanggilkan siapa yang datang, itu kan SOP, itu kan pelayanan, ya. Tapi kalau datang didiamkan saja kemudian dilayani dengan wajah cemberut, ya maaf aja. Makanya kan sekolah-sekolah yang dikelola oleh pemerintah, ya, ada yang seperti itu, ada yang seperti itu, tapi banyak yang sudah melakukan pelayanan-pelayanan dengan baik, ya. Seperti kemarin saya ketemu dengan kepala dinas, dia mengatakan bahwa, waduh, kalau di sekolah negeri itu kan gratis, Pak, bagaimana mereka mau melayani dengan baik. Nah, hal-hal yang seperti ini kan kembali kepada tadi sikap birokrasi, sikap pelayanan, ya. Banyak kadang-kadang pemimpin di pemerintahan ini, pemimpin publik, ya, pelayanan publik yang harusnya melayani, tapi justru mereka dilayani. Nah, kalau konsep-konsep seperti itu tidak berubah, kalau sikap itu tidak berubah, maka terjadi apa? Yang terjadi, mereka menggunakan tenaga-tenaga orang lain, tenaga-tenaga swasta untuk mengelola, join kepada swasta. Padahal sepertinya kan nggak perlu, ya, nggak perlu organisasi lain yang mengelola pelayanan itu, nggak perlu. Ya, kenapa? Karena harusnya, ya, pegawai pemerintahan, pegawai publik yang harus melayani masyarakat, ya, bisa karena mereka digaji oleh rakyat, ya, harusnya untuk pelayanan rakyat. Tapi kan tidak demikian ketika pelayanan dikontrakkan kepada orang lain. Saya nggak tahu di motif apa di balik itu, saya nggak paham. Tapi intinya adalah sikap, ya, kepelayanan itu, ya, kalau birokrasi terlalu kaku, ya, makanya pelayanan kepelayanan ini saat ini sudah menjadi bagian daripada semua organisasi yang sehat, ya, Bapak Ibu. Yang keempat, tidak terlalu mementingkan posisinya. Nah, seperti itu. Biar dia posisinya sebagai direktur, sebagai kepala sekolah, sebagai pembina, sebagai apa. Kalau di jalan dia melihat sampah, ya harus membersihkan atau memanggil orang lain untuk membersihkan. Lebih bagus memungut kertas yang dibersihkan, ya. Nah, hal-hal seperti ini dia tidak melihat posisi dia, tapi melihat organisasi secara keseluruhan, ya. Mungkin ada saja orang-orang yang sudah dibersihkan, sudah segala, ya, masih aja melakukan perbuatan, bisa disengaja, bisa tidak sengaja. Kemudian juga kontrol terhadap lingkungan sekolah. Banyak kadang-kadang cleaning service, ya, membersihkan ketika anak-anak belum masuk sekolah dibersihkan, nanti setelah itu anak-anak pulang sekolah dibersihkan. Tidak demikian harusnya. Jadi dibersihkan itu ketika anak-anak sedang ramai. Selalu dikontrol, kayak di mall itulah, selalu dikontrol bersih sehingga apa? Ketika anak menggunakan fasilitas itu, mereka selalu mendapat kesempatan untuk mendapat yang bersih, ya. Dan yang kelima adalah bagaimana melayani dengan tulus, ya. Sebab bagaimanapun juga,
ya, kalau kita dilayani tidak dengan air muka yang baik, ya, dengan pekerjaan yang tulus, pasti akan terasa. Ya, Bapak Ibu pasti ketika naik pesawat terbang ada pramugari cantik, ya, mengatakan selamat datang, terima kasih. Kemudian matanya sambil menyelidik, nah, ya kan, sambil menyelidik, nih bawa apa ini? Jangan-jangan bawa apa namanya, sesuatu pelampung yang di ini. Nah, hal seperti itu mengakibatkan apa? Pelayanan dia punya maksud penyelidikan sehingga nggak menjadi tulus. Ucapan terima kasih itu menjadi lip service aja, tidak masuk ke dalam hatinya, ya. Jadi mungkin ada orang yang bisa mengontrol itu sendiri, tapi bagian-bagian pelayanan publik ini, ya, menampilkan sesuatu yang tulus lah, ya. Mungkin ada 100 orang, dari 100 orang 1 atau 2 yang nakal, ya, yang tidak kita inginkan. Pasti ada aja, tapi jangan mengorbankan yang 98 orang, ya. Semua orang diselidiki tidak demikian, ya. Gitu juga ketika kita di hotel, ya. Ketika kita sudah menggunakan katakanlah aplikasi, nama kita sudah ada di situ, kemudian alamat kita sudah ada di situ, kita sudah bayar, sudah apa semuanya, sudah kasih apa istilahnya itu, kartu kredit kita juga ada di situ, ya. Tapi ada hotel yang ketika kita pulang harus nunggu dicek semua barangnya, ya. Tapi ada hotel yang langsung kita langsung, Pak, udah selesai, Pak. Dia tidak perlu ngecek, gitu kan. Nah, apa yang terjadi? Mereka yang merasa dipercaya, dihargai, ya tentunya mereka akan datang kembali. Tapi kalau mereka merasa dicurigai, jangan-jangan anduknya ke bawah, jangannya anduk, ya, dengan kartu kredit yang sudah ada di kita, alamat sudah ada di kita. Ya, zaman sekarang ini nggak akan ada kecil lah kemungkinan orang-orang yang melakukan sesuatu keburukan dengan mengorbankan nama baiknya, apalagi di hotel bintang 4, bintang 5 misalkan seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini kan satu pelayanan yang membuat orang senang atau tidak senang, ya. Gitu juga di sekolah, saya kira di sekolah Bapak Ibu, bila kita melayani dengan tulus, ya, ketika orang tua datang, ketika tamu datang, ketika anak-anak, kita layani dengan baik, dengan tulus, dengan ikhlas, ya. Saya kira Bapak Ibu pasti sudah melakukan ini semuanya, ya, pasti melakukan ini semuanya. Namun demikian, dengan deteksi ini mudah-mudahan bisa melengkapi cara kita melayani customer kita, ya. Untuk siapa? Untuk kita juga, ujung-ujungnya untuk kita juga, untuk branding sekolah kita, ya, untuk nama baik sekolah kita dan lain-lainnya. Jadi apalagi saat ini dengan kurikulum Merdeka yang tidak diukur semata-mata akademik, ya. Sekolah yang bagus itu bukan sekolah yang menangkan lomba A, lomba B, lomba C, tapi bagaimana mereka bisa mendapat pelayanan yang baik, mendapat anaknya potensinya bisa dilejitkan, ya. Dalam 25 sampai 30 anak di kelas, mungkin 1, 2, 3, peringkat 5 sampai itu yang bagus-bagusnya 25. Apakah dia dianggap sampah? Kan tidak, ya. Jadi dari sekolah yang baik itu adalah 25 anak atau 30 anak ini semuanya istimewa, ya. Jadi bagaimana kita bisa melayani, bagaimana kita bisa mencari kekuatan mereka, ya, untuk bisa dilejitkan potensinya. Itulah tugas kita sebagai guru. Saya kira begitu ya Bapak Ibu, ya. Mudah-mudahan ini dapat menjadi masukan buat Bapak Ibu, bermanfaat buat Bapak Ibu, ya, sehingga kita bisa melayani pendidikan kita ini lebih baik lagi, ya. Jika Bapak Ibu mau presentasi ini, ya, presentasi ini saya buatkan PDF-nya, ya. Kemudian kami letakkan di kolom komentar bagian atas, ya. Jadi ketika nanti Bapak Ibu selesai nonton ini, kemudian ada di komentar bagian atas itu, selalu paling atas, ya. Di situ kita letakkan linknya, ya. Silakan Bapak Ibu download nanti, ya. Kemudian kami minta feedback, ya. Jadi tulis sudah download bila berhasil dan sampaikan bila belum berhasil agar tim kami dapat membantu Anda, ya. Kemudian bila Bapak Ibu punya request, ya, sampaikan topik-topik apa yang Anda butuhkan. Nanti kita akan kaji, ya, akan kita mudah-mudahan dalam tayangan berikutnya bisa kita sampaikan. Dan jangan lupa Bapak Ibu subscribe, like, and share. Terima kasih, selamat beraktivitas, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.